Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi nuril alim wa sir akhlaqna fil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah selalu dan senantiasa mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berhadir ke masjid kita berniat beriktikaf melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini semua menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah minggu kemarin libur ya, malam ini hampir libur lagi. Baik, kami kedatangan beberapa tamu dari negara-negara tetangga. Jadi harus menemani juga. Kalau seandainya sempat tadi saya bawa ke sini Pak, guru besar dari negeri Malaysia, ada profesor dari Brunei, terus keahliannya di bidang tafsir pengajar. Jadi memang ilmunya luar biasa. Salah satu yang saya pelajari dari hari ini adalah, Bapak pernah dengar ungkapan pagar makan tanaman? Nah itu karena beliau adalah profesor bahasa dan orang Melayu juga. Itu masuk akal lah kira-kira Pak, pagar makan tanaman? Masuk akal Pak? Masa pagar bisa makan tanaman? Kan nggak bisa. Itu kan istilah. Karena beliau tadi jelaskan pagar itu diambil dari dasar kata pugar. Pugar itu ternyata nama binatang. Nama binatang. Jadi memakan tanaman yang harusnya, tapi maknanya sama-sama merawat. Dan kemudian yang harusnya ditugaskan menjaga malah memakan. Tapi ternyata bukan pagar yang ini. Pagar yang ini. Karena tidak make sense Pak. Kalau misalnya pagar makan, terus karena orang tuh ilmu ya, duduk di warung ilmu, duduk sebentar ya. Kemudian tahu tak apa pengertian lelaki mata keranjang? Nah itu nanti aja Pak, pelajaran bahasa nanti aja sampai ya mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, ilmunya bermanfaat. Umurnya sudah 84 tahun Pak, masih jalan, sehat sana kemari. Suami istri profesor, yang suami 84, yang istri 82, dan masih tulis. Maka saya belajar dari beliau itu, ini kalau terus digerakkan otak kita ini yang sarafnya banyak ini, maka semakin banyak dipakai, maka semakin bisa dirasa sebenarnya. Kalau kita tuh kata orang makin tua makin lemah ya Pak, karena otak kita tuh udah dilatih. Itu 82 suami istri jangan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat badan. Kira-kira tahun 2076 ada di mana kira-kira Pak? 2076. Ini kan 2026 nih. 2076 di mana nanti kira-kira? Surga Pak. Ya, dan kita semua panjang umur, sehat badan. Pada akhirnya ketika wafat itu sebagai tanda rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Jamaah yang dirahmati Allah, kita ini sudah berada di bagian-bagian penting daripada bulan Dzulhijjah. Hadisnya saya pikir sudah beberapa kali lewat di telinga kita semua. Disampaikan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Jadi amalan-amalan yang dikerjakan di hari ini, di awal Dzulhijjah ini, itu punya label yang berbeda dibanding dengan yang lain. Jadi labelnya itu adalah ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah. Jadi hari ini taklim, cuma taklim di hari ini itu tepat berada di awal bulan Dzulhijjah. Maka nama taklimnya adalah taklim ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah. Hari ini sudah dapat minuman ya Pak? Apa minumannya Pak? Panas apa dingin itu aja. Baik, itu yang masih sedekah beda. Kenapa? Sedekah minum di hari ini itu ada labelnya minuman sedekahnya ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Jadi dijaga-jaga di awal Dzulhijjah ini, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalannya dijaga. Nah, dalam riwayat ini mumpung kita berada di bulan namanya mumpung itu gimana ya? Dulu waktu saya bertugas haji dulu tahun yang tugas haji pertama Pak, itu saya dapat informasi ada orang itu umrah di musim haji umrah. Kalau saya tidak salah ingat, kan kalau kita di Mekah itu ngambil mikotnya di mana Pak? Kalau masih ingat mana? Di mana Pak? Ulang-ulang nih. Yang kita di Mekah itu ada di Mekah nih. Mau ambil mikot umrah. Mana Pak? Bir Ali di Madinah Pak, jauhan. Yang di Mekah Tan'im. Apa namanya Pak? Tan'im. Tan'im itu ya mungkin setengah jam kalau macet ya kan. Tapi habis kita ambil mikot Tan'im kan ke Mekah lagi, ke Haram maksudnya. Tawaf 7 kali, sholat di dalam makam Ibrahim, minum air zam-zam, sa'il. Ada jamaah itu yang dalam sehari ambil mikot itu, umrah itu, kalau saya tidak ingat informasinya sehari itu 3 kali. Sanggup lah dan bisa bayar yang pernah umrah atau haji bayar, sanggup lah ya. Saya melihat jamaah aja yang tiap hari umrah itu udah hebat Pak. Ini sehari Pak kayak minum obat, sehari 3 kali. Saya tak kebayang itu. Jadi rupanya selesai ambil mikot, selesai ambil mikot. Mungkin begitulah. Allah saya tahu sebut. Pertanyaannya kenapa padanya? Jawabannya mumpung di sana. Mumpung lagi ada haji apa namanya Pak? Haji mumpung lagi di sana. Nah, pas. Nah ini yang mau saya sampaikan ke kita semua. Mumpung kita lagi di awal bulan Dzulhijjah, maka ini dimanfaatkan supaya amalan-amalan soleh apa saja itu dipersiapkan. Nah, dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tadi hadis yang pertama tentang amal soleh kedudukannya lebih dicintai oleh Allah, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lebih dicintai oleh Allah. Sahabat itu kan kaget ya, kok bisa ya amalan itu lebih dicintai oleh Allah? Berarti kalau dia beramal soleh Pak, itu amalannya dicintai oleh Allah. Biasanya subjeknya itu kita mencintai Allah. Ini subjeknya Pak, Allah mencintai amal soleh. Itu tidak nampak. Makanya sahabat itu kaget, terkejut. Sebegitunya Pak amalan itu sampai diberikan apa? Label lebih dicintai oleh Allah. Maka sahabat bentuk keterkejutannya bertanya. Jadi kata para sahabat, walal jihad fi sabilillah. Kalau mau dibandingkan dengan amal soleh di awal Dzulhijjah dengan berjihad di jalan Allah, Nabi menjawab walal jihad fi sabilillah, bahkan dengan jihad di jalan Allah. Tapi ulun pesannya begini Pak, jangan memahami hadis ini.
Kalau Bang pengen bertasbih, wah ini tasbih yang lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan jihad, hebat ini. Jangan begitu Pak cara memahaminya. Karena sahabat yang bertanya itu adalah sahabat yang juga beramal soleh di awal bulan Dzulhijjah dan juga berjihad di jalan Allah. Paham tak? Jadi jangan sampai bandingkan. Berarti yang mau dibanding orang dulu hebat aku masih. Aku beramal soleh dia enggak Pak. Apalagi sampai mengatakan aku ini dibanding sahabat. Untung sahabat hidup di zaman dulu. Kalau sahabat hidup di zaman sekarang, bisa tidak kuat juga melihat HP sama internet ini? Enggak, enggak. Tidak kebetulan kalau ternyata sahabat itu hidup di zaman Nabi Muhammad. Itu memang dipilih. Jadi kalau misalnya dibalik, kita yang hidup di zaman Nabi, kira-kira kita ini pengikut Abu Jahal atau Abu Bakar kan? Jadi jangan hati-hati lidah kita dengan sahabat Nabi Radhiyallahu anhu. Kecuali orang yang berjihad itu adalah mereka yang berangkat dengan dirinya, dengan hartanya, alam yarji' min dzalika bisyai', dan pulang tidak membawa apapun. Poin yang pertama yang bawa pulang dari kajian malam hari ini adalah satu. Ini awal bulan Dzulhijjah, banyak-banyak beramal soleh. Apa amal solehnya? Yang pertama satu, puasa. Besok hari apa? Hari Kamis. Silakan puasa Kamis dan puasa awal bulan Dzulhijjah. Kalau tidak bisa, paling tidak di hari Tarawiyah dan di hari Arafah. Hari raya insya Allah jatuh pada hari Rabu. Berarti hari Arafahnya hari Selasa. Hari Tarawiyahnya hari Senin. Insya Allah puasa kita pada puasa di hari Tarawiyah dan di hari Arafah itu disunnahkan buat siapa saja, kecuali kalau dia naik haji, itu tidak disuruh. Nah, jadi karena kalau ada yang ada puasa tuh hari Senin Selasa, kayaknya orang berhaji itu kayaknya Senin dan Selasa. Mudah-mudahan bisa. Dalam hadis disebutkan orang yang puasa pada hari Arafah itu, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah diampuni dosanya 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang sudahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami pada dosa. Baik. Hadis dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan perbanyak di awal bulan Dzulhijjah ini fa'akthiru fihinna minat tahlil. Nah, ini spesifik Pak. Berarti amalannya spesifik. Disuruh memperbanyak mengucap tahlil. Apa itu tahlil? Bertahlilan kan? Nah, apa itu tahlil? Mengucap apa? La ilaha illallah. Wa takbir, mengucap Allahu Akbar. Wa tahmid, dan mengucap Alhamdulillah. Ya gampangnya kalau mau baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu spesifik ya, spesifik Pak. Hadisnya riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itu disuruh. Nah, makanya ada satu sholat yang bagus kan. Sholat itu diriwayatkan dengan 2 riwayat. Nanti kalau mau baca riwayatnya dalam kitab itu Salikin yang ada takhrijnya, takhrej hadisnya. Di situ disebutkan. Ada satu sholat yang di situ di dalam sholatnya membaca tasbih. Sholat apa namanya? Tasbih. Kapan terakhir sholat tasbih pada? Dulu malam Jumat ada sholat tasbih kan? Malam Jumat habis maghrib kan sekalian boleh. Habis itu ada sholat tasbih. Oh ada. Dulu sholat hajat aja Pak. Oh sholat hajat. Oh, sholat tasbih itu bagus Pak dikerjakan. Apalagi memang spesifik hadisnya ada baca tasbih itu. Maka kita baca di dalam sholat dan riwayat yang lain, silahkan dikerjakan. Subhanallah walhamdulillah. Ya nanti dikerjakan. Apa hukumnya dilaksanakan secara berjamaah? Ubah kan? Mau sendirian boleh, mau berjamaah boleh. Baik, mudah-mudahan bisa dikerjakan ya Pak. Kalau sampai hari ini Pak, sampai hari ini di Islam itu masih dikerjakan
Kalau kemarin akhir Ramadan dia mulai nggak di sini? Kan dia mulai ada dari jam berapa? Jam 3 Masya Allah sampai jam subuh. apa subuh? Berarti langsung sahur kan? Sahur. Nah itu sholat apa aja? Sholat hajat, Saja. sholat taubat, Tobat. tasbih. Nah tasbih kan ada. Berarti tasbih terakhir di Ramadan kemarin yang berarti